Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatan wa salaman ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Majlis Isra Mi'raj Darussalam yang saya hormati, yang Allah muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah saat ini kita ditakdirkan berada di salah satu bulan haram atau bulan mulia, yaitu bulan Rajab. Ini layak kita syukuri. Apa rahasianya? Ketika Allah mengizinkan umatnya berada di bulan yang mulia, itu berarti Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk menggapai kemuliaannya. Karena tidak ada satupun peristiwa yang Allah tetapkan itu sia-sia. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau Allah sudah takdirkan maka akan terjadi. Segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maka apapun yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, ketika kita berada di salah satu bulan mulia, bulan Rajab, bulan haram, maka berarti ini Allah mengizinkan, memberikan kesempatan kita untuk menggapai kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya lebih dekat kepada ayat-ayat Al-Quran yang sering kita baca, maka bulan Rajab, bulan haram, bulan mulia itu ditetapkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Itu ayat 36 surat At-Taubah yang Allah tegaskan 1 tahun itu 12 bulan. Oleh karena itu, baik Januari sampai Desember maupun Muharram sampai Dzulhijjah itu sama-sama 1 tahun 12 bulan. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang faham ajarannya, jangan sampai salah persepsi. Siapa yang menetapkan 12 bulan dalam 1 tahun, mulai Januari sampai Desember, itu siapa? Ya, jangan terkecoh dengan Januari Februarinya,
tapi konsentrasinya adalah 12 bulan dalam 1 tahun. Itu ditetapkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga apalagi sebagai seorang muslim beriman berilmu, siapa yang menetapkan mulai Muharram sampai Dzulhijjah itu 12 bulan, tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasar perhitungannya apa? Nah, kalau dasar perhitungannya itu Allah jelaskannya di dalam surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Saya ada di beberapa tempat ketika bicara bulan Januari sampai Desember, itu jamaah rada kurang seret memperhatikannya. Kenapa? Karena sudah terlanjur terbius itu kalender produknya orang non muslim. Begitu. Nah, ini saya ingin memberikan wawasan yang lebih luas. Boleh saja kalender Januari sampai Desember itu memang disusun oleh orang lain, tapi jangan pernah mengingkari bahwa 12 bulan itu ditetapkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya, apa dasar perhitungannya? Nah, dasar perhitungannya, waktu itu adalah peredaran matahari dan peredaran bulan. Simak betul ayat 5 surat Yunus. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar, wal qamara nuran, dan bulan bercahaya. Lanjutannya, wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dan Allah lah yang memperjalankan matahari dan bulan itu untuk apa? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian tahu perhitungan tahun dan perhitungan waktu. Ini penjelasan Allah dalam ayat 5 surat Yunus, bahwa waktu itu terjadi karena terjadinya perjalanan matahari dan bulan. Nah, perjalanan matahari maka melahirkan kalender yang namanya kalender Syamsiah, karena bahasa Al-Qur'annya matahari itu syamsun, maka kalendernya menjadi kalender Syamsiah, yang kemudian lebih dikenal dengan kalender Masehi. Saya mau bertanya, yang menciptakan kalender dari Januari sampai Desember pernah memberikan pengumuman tidak? Namakanlah kalender ini kalender Masehi. Ada nggak pengumuman begitu? Tidak ada. Kenapa kemudian kita ikut begitu? Padahal istilah Al-Qur'annya adalah kalender Syamsiah. Kalender yang ditetapkan berdasarkan peredaran matahari. Nah, yang satunya lagi kalender Hijriah. Padahal istilah Al-Qur'annya adalah qamar, karena dasar perhitungannya perjalanan bulan. Maka jadilah kalender Qamariyah, kemudian lebih dikenal dengan kalender Hijriyah. Jadi dalam penjelasan Al-Quran, baik kalender Syamsiah maupun kalender Hijriyah, 1 tahun sama-sama 12 bulan, dan itu Allah sendiri yang menetapkan sesuai dengan penjelasan ayat 36 surat At-Taubah dan ayat 5 surat Yunus.
Cuman saya ingin menjelaskan istilah, barangkali jangan sampai salah di antara Bapak Ibu. Di dalam ayat 5 itu ada walladzi ja'ala syamsa diya'an. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar. Kalau ibu dipuji oleh bapak, wah wajahnya ibu sedang bersinar. Kira-kira senang apa senang? Senang ya? Baik. Kalau bapak-bapak dipuji oleh ibu-ibu, wah bapak hari ini wajahnya bersinar. Kira-kira senang apa senang, Mbak? Senang apa senang? Kalau senang berarti menandakan ini belum paham bahasa Al-Quran. Begitu ya. Sebab apa? Al-Quran menyatakan huwallazi ja'ala syamsa diya'an. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar. Matahari sifatnya apa? Panas. Jadi kalau ibu dipuji bapak, wah wajahnya ibu bersinar. Itu artinya wajah ibu bikin suasana panas. Nah, begitu. Begitu juga sebaliknya. Nah, mulai sekarang nanti pulang mulai ya. Jadi pujiannya dirubah, mestinya wajahnya bercahaya. Itu ciri khas bulan. Wal qamara nuran. Kalau asyams dia. Itu istilah Al-Quran. Ya, luar biasa. Demikian teliti Allah menciptakan bahasa-bahasa Al-Quran. Baik, pertanyaan berikutnya. Ini karena peringatan Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan bulan Rajab salah satunya adalah karena terjadi peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang bepergian, kira-kira yang penting berangkatnya apa oleh-olehnya? Bu, kalau bepergian jauh kira-kira yang ditunggu berangkatnya apa oleh-olehnya? Sepakat ya? Nah, kalau sepakat, maka ini PR sekaligus koreksi perbaikan penyempurnaan untuk yang baca Quran. Nah, begitu ya. Nanti kalau ada peristiwa Isra Mi'raj peringatan begini, ayatnya tambahi 1. Ya, karena kalau subhanalladzi asra bi'abdihi lailan dan seterusnya itu cerita berangkat perjalanan. Begitu ya. Kalau tadi bagian dari penggalan dari surat An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Itu adalah tujuan keberangkatannya. Lalu oleh-olehnya apa? Begitu ya. Oleh-olehnya mesti itu yang paling penting. Apalagi Pak Hendar tadi, peringatan Isra Mi'raj ini supaya kita memperoleh hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu hikmah? Saya rasanya pernah menjelaskan tapi di khutbah Jumat. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah makna terdalam dan nilai tertinggi dari sebuah peristiwa. Itu namanya hikmah. Ya. Hikmah adalah nilai tertinggi dan makna terdalam dari sebuah peristiwa. Kalau begitu, nilai yang paling penting, hikmah yang paling penting kita peroleh dan itu secara nyata itu adalah sholat 5 waktu. Pertanyaannya begini, ini syahriahnya kan sudah bertahun-tahun. Jadi boleh dites Pak Endar ya? Boleh. Tesnya adalah sholat itu kita disuruh apa? Pertanyaannya, sholat itu kita disuruh apa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu ya? Ada yang bisa jawab?
Ya. Suruh apa? Baik. Untung jawabannya tidak ada yang benar 100%. Kalau ada yang benar tadi mau saya mintakan hadiah umrah kepada Pak Endar. Nah, ini yang saya maksudkan ayatnya ditambah. Jadi sebagai oleh-oleh Isra Mi'raj yang paling penting, sekaligus kalau baca Quran dalam peringatan Isra Mi'raj, di samping subhanalladzi asra dan juga walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa, maka tambah ayat yang paling penting kaitannya salat. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 238. Ini rada asing memang. Jadi ini rada asing. Padahal justru di sini letaknya. Yang bawa HP boleh dilihat aplikasi Al-Qur'annya, yang bawa Quran boleh dilihat. Ini ayat yang paling penting mendapatkan perhatian kita kaitannya dengan sholat. Apa bunyinya? Hafizu ala sholawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qaniti. Tadi ada yang jawab sholat disuruh apa? Suruh khusyuk. Jawabannya benar. Cuman kalau disuruh nunjuk ayat biasanya sholat khusyuk qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Biasanya itu ayat yang diambil. Nah, begitu ya. Nah, yang perlu dibedakan, kalau qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, itu pujian Allah kepada orang yang salatnya khusyuk. Tapi perintah khusyuknya ada di mana? Nah, itu ada di ayat 238 surat Al-Baqarah. Boleh dilihat. Peliharalah salat-salat kalian. Tadi yang baca sari tilawah siapa tadi? Boleh diulang ayat 238 Al-Baqarah, boleh dibaca? Peliharalah semua salat termasuk di dalamnya salat wusta. Terus dan laksanakanlah salat karena Allah. Artinya apa itu? Laksanakan salat karena Allah. Artinya apa? Ikhlas. Nah, maka tadi yang jawab khusyuk nilainya baru 50. Nah, begitu ya. Karena perintah pertama ternyata pelihara salat-salat kalian termasuk salat wusta. Nah, yang paling penting catatannya, laksanakan sholat itu karena Allah, berarti ikhlas. Maka dalam niat sholat ada lillahi. Nah, paham sampai sini? Lanjut, qanitin, dan dengan khusyuk. Di sini perlu mendapatkan perhatian kita semua, yang namanya sholat itu tidak hanya kaifiat lahiriah saja, tapi ada yang namanya ikhlas dan khusyuk. Pertanyaannya, ikhlas dan khusyuk pekerjaan apa itu? Pekerjaan hati. Pekerjaan hati. Oleh karena itu salat itu tidak hanya pekerjaan fisik, tidak hanya amalia fisik, tapi salat itu juga amaliyah qalbu. Ini kalau dikaji lebih lanjut, ya. Ada berapa amal qalbu dalam salat? Nah, ada 2. 1 ikhlas dan 2 adalah khusyuk. Nah, ini sudah mulai rada masuk ke dalam. Kalau begitu, yang dimaksud menjaga sholat itu bukan hanya waktunya saja, bukan hanya kaifiat tata caranya saja, bukan hanya bacaan-bacaannya saja, tapi yang disebut menjaga sholat adalah termasuk di dalamnya menjaga niat yang ikhlas dan sekaligus hati yang khusyuk.
Itu yang disebut menjaga salat. Hafizu ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi hafiz. Dan itu satu-satunya ayat Al-Quran. Kalau amal yang lain katakanlah rukun Islam, selain sholat apa? Zakat. Zakat itu perintahnya tunaikan zakat, titik. Tidak ada perintah jagalah zakatmu, tidak ada. Begitu juga puasa. Puasa itu laksanakan puasa. Selesai. Tidak ada jagalah puasa. Begitu juga haji, tunaikan haji. Juga tidak ada perintah jagalah haji. Tapi sholat ada perintah khusus, hafizu, jagalah, peliharalah sholat-sholat kalian. Kalau ada orang sholat, kemudian dia tidak wudhu lebih dulu, sholatnya dikatakan apa? Ini pengetahuan fikih tapi penting. Kalau ada orang sholat tidak suci, tidak berwudu lebih dulu, sholatnya disebut apa? Disebut tidak sah. Kalau begitu, wudu merupakan syarat sholat. Tapi syarat apa? Syarat sahnya sholat. Kenapa ini saya tekankan? Karena ada syarat diterima. Jadi sholat itu tujuannya jangan hanya sah, karena ada syarat lain yaitu diterima yang ada di ayat 238, yaitu ikhlas dan khusyuk. Supaya lebih paham, kalau sholat ingin dapatkan pujian manusia yang artinya riya, sholatnya diterima Allah apa tidak? Tidak, jelas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jelas itu. Sedemikian pentingnya yang namanya ikhlas sampai ada qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya surat Ikhlas. Sedemikian pentingnya yang namanya ikhlas menjadi syarat diterimanya ibadah, maka ayat terakhir yang sering Bapak Ibu baca dalam surat Al-Kahfi adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Dalam ibadah tidak boleh ada syirik. Syirik ada dua, syirik nyata dan syirik khafi. Dan syirik khafi itulah yang disebut riya. Nah, dari sini mudah-mudahan mendapatkan hikmah. Kalau selama ini kita belajar fikih bahwa syarat sholat itu wudhu, mohon dipahami ulang, itu baru syarat sah. Ada syarat yang lebih menentukan, yaitu syarat diterimanya sholat dan ibadah, yaitu ikhlas. Nah, begitu. Baik, kalau sudah bisa memenuhi seruan ayat 238 surat Al-Baqarah tadi, memelihara sholat. Tadi kata Pak Hendar, Pak MC, supaya mendapatkan hikmah. Apa yang diperoleh orang yang serius menjaga sholat? Itu yang paling penting. Ya. Apa yang Allah janjikan kepada orang yang serius menjaga sholatnya? Karena kalau yang tidak serius akan terjatuh di ayat fawailul lil musallin tadi. Makanya sengaja tadi salat isya'nya awalnya wattini wazzaitun. Itu surat yang sering dibaca Rasulullah SAW pada salat isya. Gitu ya. Nah, apa pentingnya surat At-Tin? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu sebaik-baik
ciptaan. Tujuannya apa? Kenapa Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan terbaik? Apa tujuannya kira-kira? Supaya ibadahnya terbaik. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan terbaik agar mampu melaksanakan ibadah yang terbaik. Kalau ada seorang pimpinan perusahaan merekrut karyawan dengan biaya mahal, proses yang panjang, tujuannya untuk mendapatkan kandidat karyawan baru yang terbaik. Tujuannya apa? Supaya memberikan kinerja kepada perusahaan yang terbaik. Kalau ternyata kinerjanya biasa-biasa saja, apalagi jelek, kira-kira layak marah apa tidak? Layak. Ini menjadi feedback muhasabah kita. Nah, kaitannya dengan salat, maka karena Allah ciptakan manusia sebagai ciptaan terbaik, tujuannya agar mampu melaksanakan ibadah dengan kualitas yang terbaik, maka kaitannya salat jangan sampai terjerumus menjadi fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat namun lalai dalam sholat, tidak serius. Maka pertanyaannya, apa janji Allah yang akan diberikan kepada orang yang serius menjaga sholatnya? Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala salawati akramahullahu bi khamsi khisalin." Siapa saja yang serius menjaga sholatnya, maka akan Allah muliakan dengan 5 kemuliaan. Yang pertama, yurfa'u anhu diqul aishi. Orang yang serius menjaga sholatnya akan dimuliakan oleh Allah. Wujudnya ketika hidup di dunia akan dibebaskan dari kesempitan-kesempitan hidup. Itu yang pertama, yurfa'u anhu diqul aishi. Maka luar biasa itu yang namanya salat. 5 kemuliaan yang Allah berikan. Yurfa'u anhu diqul aishi, akan dibebaskan dari kesulitan-kesulitan hidup. Kira-kira terbebas dari kesulitan hidup itu penting apa tidak? Mari kita renungkan, walaupun Bapak Ibu mungkin tidak pernah mengalami kesulitan. Terbebas dari kesulitan-kesulitan hidup, kesempitan-kesempitan hidup itu penting apa tidak? Penting. Kalau begitu, sholat itu penting apa yang penting sholat? Sholat itu penting apa yang penting sholat? Sholat itu penting. Serius ya jawabannya ya. Saya ulang sekali lagi. Sholat itu penting apa yang penting sholat? Apa bedanya? Ya. Mudah-mudahan kita sudah punya prinsip dalam melaksanakan sholat ini dengan paradigma sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Karena kalau orang punya paradigma bahwa sesuatu itu penting, maka dia effortnya akan luar biasa. Sholat itu penting, oleh karena itu persiapannya sedemikian rupa. Tapi kalau yang penting sholat. Makan itu penting apa yang penting makan? Ini menyangkut paradigma ini. Sebab kata Pak Endar, paradigma itu mempengaruhi karakter perilaku seseorang. Makan itu penting apa yang penting makan?
Kalau makan itu penting, nah, busuk kalau makan ya. Kalau makan itu tidak penting, tidak dibahas dalam Al-Quran. Karena sesuatu itu penting dibahas dalam Al-Quran. Kulu washrabu wa la tusrifu. Di samping itu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makan itu penting, maka kriterianya ada 3. 1 halal, 2 thayyib, dan ketiga tidak israf, tidak berlebihan. Meskipun halal juga thayyib, tapi berlebihan, ini dilarang oleh Al-Quran. Karena punya akibat. Makanannya halal juga thayyib, tapi kalau berlebihan akan mengakibatkan salah satunya sakit kelebihan gizi. Ya, akan ada penyakit kelebihan gizi. Salah satunya apa? Ya. Jangan dikira ini tidak ada hubungannya dengan sholat. Gitu. Mudah-mudahan di ruangan ini tidak ada yang punya asam urat. Mudah-mudahan tidak ada ya. Nah, kalau ada sekaligus bisa jadi bukti. Kalau asam uratnya lagi kambuh, kira-kira duduk Robi Firlinya tenang apa enggak? Ya, sudah miring sini, sudah miring situ. Nah, padahal dalam Robi Firli itu doa yang paling lengkap di dalam sholat. Maka sehat itu salah satu dari 6 modal dasar sukses ibadah. Jadi karena Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan terbaik, tujuannya supaya bisa beribadah, utamanya salat dengan kualitas terbaik, maka Allah juga berikan modal dasar. Ada 6. Sudah pernah dibahas ini? Belum ya? Tapi kalau ini saya bahas ngajinya sampai besok ya. Jadi nanti lain waktu. Salah satunya adalah kesehatan. Tapi sekilas boleh. 1 apa? Supaya enggak salah paham. Apa modal utama sukses ibadah? Yang pertama. Apa yang pertama? Memang perlu ngaji berarti Pak Endar. Modal sukses ibadah yang utama itu waktu. Kalau sudah tidak punya waktu, waktunya habis, tegasnya sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah tidak ada lagi kesempatan ibadah. Begitu ya. Makanya dalam Al-Quran waktu itu 24 jam digunakan sumpah oleh Allah. Mulai wal fajri demi waktu fajar. Lanjut was subhi demi waktu subuh. Wasyamsi wa duhaha, isyraq dan salat duha. Wan nahari siang, wal asri sore, malam wal laili idza yaghsha. 24 jam digunakan sumpah oleh Allah dalam Al-Quran. Itu menunjukkan karena memang waktu itu modal sukses yang paling utama. Orang boleh punya apa saja, tapi kalau tidak punya waktu sudah tidak ada kesempatan beribadah. Bahkan modal hidup. Yang kedua apa? Iman. Orang punya waktu tapi nggak punya dorongan iman, nggak jadi ibadah. Yang ketiga apa? Ilmu. Punya semangat, dorongan iman tapi nggak punya ilmu, pakai apa ibadahnya? Karena al-ilmu imamul amal, bahwa ilmu itu adalah guide-nya amal. Yang keempat, sehat. Itu penting. Yang keempat itu sehat. Maka saya pernah rasanya menyampaikan, mana level hukumnya lebih tinggi antara sholat jenazah sama olahraga?
Pernah terpikirkan ini? Mana level hukumnya lebih tinggi antara olahraga dan sholat jenazah? Sholat jenazah paling jawabannya. Baik, mari kita lihat sebentar. Sehat itu, kesehatan karena menjadi salah satu modal utama ibadah, maka dalam pandangan Islam kesehatan itu karunia Allah yang wajib disyukuri, sekaligus amanah Allah yang wajib dijaga. Itu pandangan Islam terhadap kesehatan. Begitu ya. Nah, kalau amanah kesehatan wajib dijaga, caranya bagaimana? Nah, begitu. Cara jaga kesehatan itu bagaimana? Salah satunya adalah olahraga. Pertanyaan berikutnya, secara fikih, secara syariat, olahraga berarti dalam rangka memenuhi amanah menjaga kesehatan. Kira-kira hukumnya apa kalau secara fikih? Wajib. Karena menjaga kesehatan itu wajib, maka olahraga dalam rangka menjaga kesehatan menjadi wajib. Pertanyaan berikutnya secara fikih. Olahraga bisa diwakilkan apa tidak? Tidak bisa. Kewajiban yang tidak bisa diwakilkan namanya wajib apa? Fardu ain. Kalau sholat jenazah, fardu kifayah. Nah, di sini ketemu. Kalau begitu secara fikih, mana yang lebih tinggi hukumnya? Olahraga sama sholat jenazah? Olahraga. Walaupun kalau ada tetangga yang wafat, tentu tidak boleh kita pagi-pagi pakaian olahraga. Mau kemana? Mau olahraga, ini kan wajib. Ini ada yang tetangga yang wafat, itu kan fardu kifayah. Nah, ini namanya benar tapi tidak tepat. Nah, begitu ya. Benar tapi tidak tepat. Itu sebabnya Masya Allah, yang namanya olahraga itu jangan dikira loh, tidak punya nilai ibadah yang tinggi. Karena apa? Itu tadi menjadi salah satu modal sukses kesempurnaan ibadah. Itu olahraga. Nah, mulai besok kayaknya ada yang banyak olahraga mulai besok ya. Itu yang keempat. Yang kelima itu adalah jihad, kesungguhan. Modal utama, termasuk modal utama sukses ibadah, itu jihad sungguh-sungguh. Sebab apa? Orang bisa punya banyak waktu, orang bisa punya iman yang tinggi, dorongan ibadah kuat, ilmunya cukup, kemudian badannya sehat. Tapi kalau kena penyakit mualas, lawan katanya jihad sungguh-sungguh, selesai sudah. Nggak akan jadi apa-apa itu yang namanya ilmu. Nggak akan jadi ibadah. Maka jihad, apalagi mau menyambut Ramadan, itu luar biasa, ada jihad. Sehingga Nabi mengatakan al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Pejuang sejati itu orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya supaya tetap mau taat kepada Allah. Ini semua akan kalah dengan 5 huruf yang namanya malas, penyakit mual. Makanya Nabi sampai mengajarkan doa anti malas. Sudah hafal ya? Sudah hafal doa anti malas? Sudah. Kalau saya sebutkan awalnya pasti oh itu ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Yang 3 keempat apa? Wal ajzi wal kasal, lemah dan malas. Karena apa? Karena jihad itu salah satu modal sukses untuk ibadah. Nah, yang ke-6 disebut terakhir, bukan yang tidak terpenting, yang tadi itu ikhlas. Itulah 6 modal sukses ibadah. Umur, waktu, iman, dorongan semangat, ilmu yang menuntun amal, sehat, kesempurnaan ibadah, jihad, kesungguhan, dan yang ke-6 adalah ikhlas. Kalau dalam ayat salat, wa qumu lillahi, laksanakan karena Allah. Ikhlas. Kalau tidak ikhlas,
Sholat tapi tidak ikhlas. Sholatnya siapa itu? Sholat tapi tidak ikhlas. Bukan tidak mau sholat loh ya. Sholat tapi tidak ikhlas. Artinya apa kalau tidak ikhlas? Ria. Sholat siapa itu? Buka ayat 142 surat An-Nisa. Warning keras bagi kita. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu selalu ingin menipu Allah, padahal Allah kemudian membiarkan mereka tertipu oleh dirinya sendiri. Nah, yang kedua cirinya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau sholat ada rasa malas. Nah, ini sekaligus peringatan bagi kita yang sudah ahli sholat ini. Masih ada enggak kira-kira? Begitu. Dikerjakan juga tapi malas. Maka pentingnya tadi jihad itu menjadi satu hal yang penting. Ciri orang munafik lagi, yura'unan nas. Sudah ria, ya sudah malas, kemudian ria. Tidak ikhlas karena Allah. Dan ciri berikutnya sebabnya adalah wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu malas berzikir. Maka hatinya kotor, lalu muncul penyakit. Salah satu penyakitnya adalah ria. Sehingga sholat pun dia tidak ikhlas, malas, ibadah tidak ikhlas. Itu ibadahnya orang munafik. Nah, oleh karena itu Allah menyerukan hafidhu, pelihara itu yang namanya sholat. Dan orang yang melihara sholatnya serius, sungguh-sungguh akan mendapatkan 5 kemuliaan dari Allah. Yang pertama, yurfa'u anhu dikul aishi, akan dibebaskan dari kesulitan-kesulitan hidup, kesempitan-kesempitan. Yang kedua, setelah mati apa? Setelah hidup apa? Ya. Bapak-bapak, setelah hidup apa? Gagah nih, setelah hidup mati. Ini sepertinya kalimat main-main, tapi ini Masya Allah. Coba sekali lagi, setelah hidup apa? Setelah hidup itu adalah hidup abadi. Ini kalau paradigmanya orang beriman. Setelah hidup di dunia, itu adalah hidup abadi. Yang mati apanya? Jasadnya. Peristiwa kematian tidak menjadikan manusia yang hidup menjadi benda mati, tidak. Justru beralih menjadi makhluk abadi. Kehidupan akhirat. Begitu ya. Oleh karena itu, kalau selesai persoalan dunia, sudah diselesaikan oleh Allah, diangkat, dibebaskan kesulitan-kesulitannya, bukan berarti selesai persoalan. Ada persoalan berikutnya. Makanya orang yang serius menjaga sholatnya, yurfa'u anhu azabul qabri, akan dibebaskan dari azab kubur. Bebas dari azab kubur itu penting. Apa yang penting bebas dari azab kubur? Ini paradigma loh ya. Bebas dari azab kubur itu penting. Apa yang penting bebas dari azab kubur? Kalau bebas azab kubur tidak penting, Nabi tidak akan mengajarkan doa secara khusus untuk membebaskan diri dari azab kubur. Dalam salat ada kan? Padahal sudah ada Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Allah, hamba beribadah kepadamu dan hanya kepadamu hamba minta pertolongan. Kalau sudah ditolong Allah, selesai mestinya. Artinya dalam Al-Fatihah itu doa sudah sangat luar biasa. Tapi mengapa Nabi menambahkan, mencontohkan ada doa tersendiri supaya terbebas dari azab kubur?
yang sering Bapak baca setelah baca tahiyat, gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang bebas dari azab kubur itu penting. Apa pentingnya? Karena tidak ringan. Salah satunya akan dihimpit oleh kubur sehingga tulang rusuk akan belesek ke kanan ke kiri, nggak bisa kita bayangkan. Itu yang namanya azab kubur. Tapi ini tidak berlaku bagi orang yang serius menjaga sholat. Maka sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Karena ada kata serius, sungguh-sungguh. Yang ketiga, Bapak Ibu kalau wudhu, wudhu itu penting apa yang penting wudhu? Ya, wudhu itu penting apa yang penting wudhu? Nah, apa pentingnya wudhu? Nah, tadi sebagai syarat memenuhi syarat sahnya itu wudhu. Maka di balik wudhu itu, Bapak Ibu kalau wudhu sudah memenuhi 14 adabnya wudhu apa belum? Sudah ya? Nah, jawaban paling aman memang insya Allah. Karena Masya Allah, salah satu contoh kalau Bapak sempat baca kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, itu ada 14 doa-doa yang menyertai aktivitas wudhu. Ketika membuka keran, Bismillahirrahmanirrahim, apa doanya? Apa doanya ketika membuka keran airnya ngocor? Apa doanya? Ini dia. Tiba-tiba nawaitul wudu'a. Ini yang rata-rata. Nawaitul wudu'a itu niat. Niat itu dilakukan pada awal pekerjaan wudu. Awal pekerjaan wudu apa? Ayat Al-Qur'annya kan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jadi pekerjaan pertama yang namanya rukun wudu itu niat itu berbarengan dengan membasuh wajah. Itu Al-Qur'an. Makanya sebelum itu semuanya hikmah dan sunnah. Ketika membuka keran Bismillahirrahmanirrahim, air ngocor, Allahumma ja'alil ma'a tahuran, ya Allah, jadikan air ini air yang betul-betul suci. Sebab kalau airnya tidak suci, wudunya juga tidak sah. Betul? Setelah itu apa? Mencuci apa membasuh? Mencuci apa membasuh? Mencuci. Ini kalau membasuh, begitu. Mencuci tangan. Ada doanya? Ada. Ketika tangan kanan yang dicuci, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, jadikan tangan ini tangan yang membawa keberkahan. Wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Jangan biarkan tangan ini tangan yang membawa sial dalam kehidupan. Itu ada doanya. Sampai nanti berumur. Ada yang masih kesulitan baca Quran? Masih ada? Lidahnya terlipat-lipat, 5 huruf keluar sekali. Begitu. Kalau masih ada yang kesulitan baca Quran, ketika berumur ada doanya. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka. Ya Allah, jadikan lisan dan lidah ini mudah untuk berzikir kepadamu, membacakan ayat-ayatmu dan memperbanyak zikir. Itu kalau saat berkumur. Ketika memasukkan air di hidung ada doanya? Ada. Allahumma arihni raihatal jannah dan seterusnya. Nah, sampai kepada kalau membasuh wajah
itu di samping dibarengi dengan niat nawaitul wudu'a ada Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh awliyaika salihin wala tusawwit wajhi yauma taswaddu wujuhul kufar wal munafiqin. Ya Allah, jadikan wajah ini wajah yang putih cemerlang pada saat nanti di hari mahsyar bangkit dari kubur, seperti saat itu wajah-wajah kekasihmu orang-orang saleh, para nabi, para rasul, wajahnya cemerlang. Dan Nabi memang pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana engkau nanti bisa mengenali umatmu yang di tengah manusia sedemikian tidak terhingga itu? Kata Nabi, gampang. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin. Umatku akan datang di hari kiamat wajahnya cemerlang putih bening. Itu karena bekas wudhu ketika hidup-hidup. Itu semua ada. Nah, kaitannya dengan hikmahnya sholat tadi, orang yang menjaga serius menjaga sholatnya itu yu'tihil kitabu biyaminihi wa yuhasabu hisaban yasira, akan diberikan catatan amal dengan tangan kanan dan hisab yang ringan. Nah, ini kalau sejak wudhu sudah ada doanya. Allahumma ketika membasuh tangan yang kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira wa la tu'tini bishimali au min warai dhahri. Jangan kau berikan catatan amal ke tangan kiri atau dari belakang punggung. Itu artinya orang yang banyak dosa. Seperti anak-anak, kalau rapotnya buruk kira-kira ditunjukkan apa diumpetin? Nah, dia mahsyar itu terjadi. Orang yang serius menjaga salat akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Yang ketiga, diberikan catatan amal dengan tangan kanan dan hisabnya ringan. Nah, karena hisabnya ringan, maka kemuliaan keempat akan diperoleh, yaitu yamurru 'ala sirati kal barqi, akan mampu melewati siratal mustaqim secepat kilat. Karena apa? Karena dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, sebab salat sebagai ibadah utama sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, ini yang paling ditunggu dan luar biasa, orang yang serius menjaga salatnya akan yadkhulul jannah bighairi hisab, bisa masuk surga tanpa hisab. Kalau begitu salat penting apa yang penting salat? Salat itu penting. Pentingnya apa? Orang yang serius menjaga salatnya akan memperoleh 5 kemuliaan. Yurfa'u anhu dhikul aishi, akan dibebaskan dari kesempitan-kesempitan hidup. Yang kedua, yurfa'u anhu azabul qabri, akan dibebaskan dari azab kubur. Yang ketiga, yu'tihil kitabu biyaminihi wa yuhasabu hisaban yasira, akan diberikan catatan amal dengan tangan kanan dan hisab ringan. Dan yang keempat, yamurru 'ala sirati kal barqi, akan melewati siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, yadkhulul jannah bighairi hisab, bisa masuk surga tanpa hisab. Syaratnya salatnya serius. Supaya serius, maka paradigmanya adalah salat itu penting, bukan yang penting salat. Karena sudah jam 12, itu saja ngajinya. Masih ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan?